cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stok pick saham, swing ODT, PSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini, yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Di menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO baru yaitu Teguk ya. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. Kodenya Teguk. Nah, di sini sektornya consumer non cyclicals ya, periode book building tanggal 19 sampai tanggal 23 Juni. Nah, rentang harganya yaitu 105 sampai 112 nih untuk book buildingnya. Terus untuk harga saham yang ditawarkan adalah 10 juta lot sekian-sekian. Nah, ini adalah emiten penjualan boba ya, yang saya tahu gitu ya. Dia jualan boba, guys. Tapi juga ada produk-produk yang lain. Nanti kita akan bahas di prospektusnya. Nah, kita langsung lihat prospektusnya aja. Oh ya, tapi teman-teman ingat nggak ya, sebelum Teguk ini ada di EIPO, dia itu udah nyepam berita di grup-grup, terutama di grup STS ya. Saya tahunya soalnya di grup STS itu sejak 2 minggu yang lalu itu ada orang-orang atau akun-akun palsu ya yang promosiin IPO-nya ini. Gonta-ganti nama atau palsu yang nyepam gitu ya di grup gitu ya. Ya nggak tahu nih, apakah ini adalah sebuah strategi, tapi kalau strateginya pakai nyepam gitu, kayaknya ada sesuatu hal yang disembunyikan. Nah, coba akan kita bedah aja prospektusnya apakah menarik atau tidak. Nah, tentu aja yang pertama adalah dari underwriter. Oh ya, sebelum itu saham ini masuk ke papan pengembangan, teman-teman. Nah, di sini untuk underwriternya adalah Mamang Guyur ya, MG, Mamang Guyur. Nah, Mamang Guyur sebelumnya udah ngipoin 2 saham ya yang kita kenal. Yang pertama adalah Terigu. Nah, Terigu ini adalah saham yang di-OW-in oleh MG 100% ya sendiri. Nah, kalau kita lihat sini Terigu itu arah 1, 2, 3, 4, 5 kali arah, teman-teman. Di Terigu. Dan saya ikut nih. Tuannya luber. Kejual kena TS di hari kelima. Mantap sih, kalau MG pas waktu nguin Terigu itu memang luar biasa sih. Bikin cuan luber retail ya. Terus yang kedua adalah BDKR. Ini yang terakhir, BDKR teman-teman, berdikari pondasi. Di sini pas waktu IPO nggak arah, tapi dikasih cuan. Kalau misalnya masih di hold, ya sekarang udah beger kan. Kalau di hari pertama nih kena TS lah ya. Kalau IPO Hunter udah kejual di hari pertama atau hari kedua. Tapi yang masih hold sekarang cuan luber. Nah, kalau berdasarkan 2 IPO sebelumnya, MG ini bagus kalau jadi underwriter. Jadi kalau berdasarkan underwriter, teman-teman beli nih saham. Nah, apakah nanti valuasinya murah? Nah, kita akan bahas di sesi berikutnya. Di selanjutnya. Bukan sesi berikutnya. Nggak ada sesi berikutnya, guys. Ini lanjut, guys. Oke, yang pertama adalah nomor 15 ya. Nomor 15 di sini adalah keterangan tentang saham yang ditawarkan. Sebanyak-banyaknya segini yang ditawarkan, teman-teman. Terus itu adalah sekitaran 30% dari modal. Nah, biasanya kalau yang udah nih rata-rata 20%, ini 30% guys. Terus untuk nilai nominalnya 16 nilai nominalnya guys. Apakah wajar? Ya masih oke. Waktu itu aja WIRG cuma 5, GoTo cuma 1 nilai nominalnya. Masih oke lah, masih bermartabat lah guys. Oke, terus yang harga penawarannya adalah 105 sampai 112. Di sini nilai emisinya itu sekitaran 120 miliar. Ini nggak gede kan, kecil. Bagi MG kecil ini guys. Ya, jadi istilahnya harusnya sih menarik ini untuk IPO-nya dari nilai emisinya udah kecil, jadi MG masih bisa lah nerbangin kan gitu kan.
Nah, untuk di sini ada warannya teman-teman, yaitu 5 setiap beli 5 dapat waran 2. Nah, ini kayaknya menarik teman-teman untuk warannya. Kenapa? Kalau sekarang nih kebelakangan ini kalau kita dapat warannya itu gede 1:1 misal itu langsung dibanting jadi 3 jadi 2 gitu ya. IPO langsung warannya dibanting jadi 2 atau 3 rupiah. Jadi tetap aja nggak ada harganya. Nah, kayaknya sih kalau waran tuh menariknya seperti ini nih. Ya 5:2 atau 5:1 gitu, nanti warannya kan otomatis masih bisa terbang gitu karena nggak terlalu banyak. Semoga aja guys ya. Kita lihat aja nih apakah nanti warannya ini bakal terbang. Ya minimal ke 30, 40, 50 seperti itu guys. Kayak dulu ya. Kalau yang sekarang kan hancur waran-waran guys. Di awal IPO langsung hancur kalau sekarang waran. Nah, di sini untuk harga tebusnya itu 152, masuk akal teman-teman. Nggak ketinggian kayak Smil ya. Ini masuk akal. IPO di 100, harga tebus waran 150, nah itu masuk akal. Nah, di sini rencana IPO tanggal 7 Juli kalau nggak mundur. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 16. Di sini adalah struktur permodalannya, yaitu tadinya Mas Bro ini dipegang oleh Maulana Hakim dan Najib Wahab ya. Sini guys ya, nih. Ya, ini pemilik awal. Terus seiring dengan berjalannya waktu diakuisisi atau dibeli oleh PT Dinasti Kreatif Indonesia. Nah, ini adalah grup yang mempunyai banyak banget perusahaan, banyak sih, nggak banyak banget sih. Ada beberapa saham, ada beberapa perusahaan yang udah dia naungin, yaitu semuanya sektornya F&B, yaitu food and beverage juga nih, sama aja guys. Nah, ini 99% yang pengendali guys. Oke, ini sebelum IPO dan ini setelah IPO nanti 30%. Jadi PT Dinasti Kreatif masih ada sekitaran 70% lah ya, jadi masih jadi pengendali utama. Oke, terus lanjut nomor 17. Nggak kelamaan guys ya, biar durasinya nggak lama-lama. Nah, ini adalah total aset teman-teman. Nah, kita lihat total asetnya adalah 76 miliar. Artinya dari tahun ke tahun, yaitu Teguh ini asetnya naik terus. Artinya apa? Kalau sebuah F&B atau food and beverage ya, perusahaan F&B yang dia membuka cabang kayak gitu, kalau asetnya naik berarti apa? Cabangnya nambah. Nah gitu guys ya, itu ya. Berarti kan makin kesini makin bagus gitu ya, cabangnya makin nambah. Kalau cabangnya makin nambah otomatis pendapatannya juga harusnya makin nambah. Seperti itu guys. Nah, untuk total liabilitas malah turun. Berarti memang produknya laris kalau seperti ini, hutangnya bisa dibayar. Jadi ya, kalau sebuah perusahaan bayar utang pakai apa? Pakai laba. Nah, laba dari produk yang kejual laris. Nah, ini di sini aja udah kelihatan sebenarnya. Nah, dari ekuitas juga naik. Nah, berarti memang produknya laris. Dan saya tahunya cuma boba sih. Cuma pernah nyoba bobanya aja sih di Teguh. Nah, coba kita lihat lanjut ke bagian laporan keuangan. Dilihat dari labanya juga dari tahun ke tahun naik. Di 4 miliar ke 8 ke 12. Nah, ini seiring dengan bertambahnya gerai, ya cabang. Nah, otomatis profitnya naik kan seperti itu. Oke, terus lanjut guys ya. Ini lumayan sih. Nanti kita akan lihat di sini rasionya. Oke, terus nomor 20. Ini ada dividen teman-teman. Nah, ini Teguh ini mau bagi dividen. Ini yang terakhir IPO F&B itu enak. Kodenya enak. Nah, enak itu F&B juga. Ya. Naik tinggi sih, enak. Lumayan. Tapi fundamentalnya nggak terlalu bagus sih enak. Tapi masih naik. Nah, kita lihat di sini untuk dividennya teman-teman. Nah, ini bla bla bla. Perseroan berencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20%. Ya, tahun 2024. Berarti 20% di tahun 2024. Berarti perusahaan ini ekspansif banget guys. Jadi dibagiin dividennya itu cuma sedikit. Dan dia milih buat ngembangin tabangnya. Seperti itu mungkin sih ya. Kalau profitnya gede tapi dividennya kecil, berarti dia memang lagi ekspansif banget gitu ya. Oke, terus lanjut guys. Yaitu nomor 33, yaitu pembatasannya. Kita lihat. Nah, di sini ada pembatasannya, yaitu Pak Wahab tadi sama PT apa tadi? Itu Dinasti Kreatif Indonesia nih, sama Pak Maulana Hakim nih. Yaitu di sini setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran umum, ya sebelum perintah bla 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 bla, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai 8 bulan. Jadi ya akan di-lock 8 bulan. Terus nomor 34 teman-teman, yaitu rencana penggunaan dana. Nah, rencana penggunaan dana itu sekitar 60%. Ya, ini dibagi jadi 2. 57% digunakan untuk menambahkan 125 gerai baru.
9%-nya untuk Big Gray juga, 5%-nya untuk membeli food truck ya, food truck ya. Jadi istilahnya jualan di truk ya, food truck ya. Di sini juga ada sih food truck, jualan makanan ya, bisa jalan kemana-mana gitu ya. Kalau ada event gitu, ada event pindah-pindah seperti itu. Jadi emang perlu sih kalau perusahaan F&B ini punya food truck. Guys, untuk ekspansi, nambah gerai. Otomatis nambah gerai berarti apa? Profit naik gitu ya. Nah, untuk sekitaran 3%-nya digunakan untuk pengembangan AI. Ini pakai AI, guys. Pakai AI ya. Terus untuk menambah kapasitas server. Nah, server itu diperlukan kalau perusahaan yang seperti ini kan, pusatnya di sana, terus dia kan cabangnya di mana-mana untuk mengetahui penjualannya berapa atau kegiatan yang sedang dilakukan di cabang-cabangnya, kan kita harus punya server. Dan pakai AI juga mungkin seperti itu, guys. Jadi lebih cepat dihitung lah profitnya di setiap cabang yang berjauhan tersebut. Terus sisanya 40% digunakan untuk pembelian bahan baku dan bla bla bla. Jadi istilahnya nggak ada untuk bayar hutang, teman-teman. Nice. Terus selanjutnya adalah nomor 36. Itu pernyataan hutang. Dan tadi hutangnya turun ya. Hutangnya turun berarti harusnya dilihat dari situ aja udah aman, tapi kita lihat hutangnya. Ini jumlah liabilitas jangka pendeknya 15 miliar. Dengan ekuitas yang segitu harusnya sih aman, guys ya. Hutangnya ini aman. Terus kita lihat dari utang usahanya. Ini ternyata kebanyakan hutangnya ke perusahaan-perusahaan afiliasi ya. Mungkin suppliernya seperti itu, kayak Bos Plastik. Ini kan perlu plastik, perlu cup, segala macam yang memang dia utang usaha yang biasa gitu. Kalau sebuah perusahaan itu dia utang usaha di perusahaan lain seperti itu. Nice. Terus selanjutnya kalau menurut saya sih masih wajar sih hutangnya, masih jauh di bawah level bahaya lah, jauh banget. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 131, yaitu produknya, teman-teman. Nah, ini adalah produk-produk dari Teguh ya. Nah, ini boba ini yang pernah saya coba, guys, boba tok ya. Yang lain saya nggak pernah coba. Ini apa aja nih? Dia ada Ovaltine, fresh milk, ada susu nih, guys, fresh milk ya. Terus di sini ada kopi juga ternyata. Nah, ini ada coconut juice, es lem, bla bla bla. Minuman, guys ya intinya, tapi ada makanannya kok sebentar ya. Nah, ini ada waffle, croffle ya. Croffle, bukan waffle. Ada cuanki, guys ya, mie goreng, mie pedas. Nah, ini ya rata-rata makanan cepat saji lah ya. Yang dia tuh dimakan bisa dibawa pergi gitu loh. Kan wadahnya kayak gini nih. Ya biasanya bisa dibawa pergi. Dan di sini ada juga roti juga. Fast food lah, pokoknya seperti itu, guys. Modelannya ya. Junk food, fast food ya. Bukan junk food. Ini termasuk junk food bukan sih kayak gini? Bukan ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian sini. Apakah menarik rasio keuangannya? Kita coba bahas, teman-teman. Nah, ini udah 12 menit. Nah, untuk harganya adalah 105 sampai 112. Untuk harga bukunya, untuk harga bukunya adalah 23, teman-teman. Tadi nilai bukunya berapa? Nilai saham yang ditawarkan tadi adalah nilainya 16 ya. Penawarannya tadi 16. Tapi sekarang harga bukunya udah 23. Berarti naik, guys. Berarti ada peningkatan nih, ya. Terus untuk harga bukunya itu adalah 4 kali. Dan 4 kali itu termasuk medium lah ya. Murah enggak, mahal juga enggak. Karena kalau di IPO itu ada bro yang dijual sampai 12 kali PBV. Ada juga yang dijual 8, 10, 9, 10 itu ada. Dan kalau 4 nih ya harganya kalau saham IPO standar. Cuman kalau harga yang udah listing di bursa mahal gitu kan. Nah, terus untuk pairnya nih yang keren, guys ya. Price to earning-nya itu 20 kali. Terus untuk DER-nya ini yang aman saya bilang tadi adalah 28%. Untuk return on equity-nya 21% itu juga keren. Jadi istilahnya 20%, berarti 1/5, guys. Berarti minuman tersebut, minuman boba yang teman-teman minum, itu keuntungan bersihnya, ini bersih loh. Keuntungan bersihnya itu bisa sampai 20% loh. Misalnya belinya 20.000, berarti keuntungannya berapa tuh? 20% dari 20.000. Hitung ya. EPS-nya 5, teman-teman ya. Nah, untuk jumlah sahamnya segini dan market cap-nya kecil ya, 262 miliar. Oke Mas Bro, untuk kesimpulannya ini valuasinya termasuk menarik, teman-teman ya. Nggak terlalu mahal juga. Ya murah juga enggak. Kalau saham IPO itu banyak kok yang dijual di atas ini PBV-nya ya. Jadi ada yang jual di 8, 9, 10, bahkan ada yang 12 kali jualnya.
Dan ini jualnya 4 kali PBV waktu IPO. Jadi istilahnya masih wajar lah ya untuk saham IPO. Tapi kalau sebuah saham yang udah listing di bursa, PBV 4 kali itu udah mahal. Tapi kalau saham IPO ya masih wajar. Seperti itu guys ya, di harga yang segini. Jadi istilahnya kalau mau investasi ya jangan, kita IPO hunter aja. Nanti arah 2, 1, 2, 3 jual aja. Nanti kalau mau investasi nunggu tuh di PBV-nya di bawah 1 gitu ya. Seperti itu guys. Berapa PBV di bawah 1? 50. Ya belum tentu guys ya, karena perusahaan seperti ini kalau misalnya udah IPO, gerai-nya nambah, equities-nya nambah, nanti PBV-nya akan berkurang. Jadi mungkin PBV-nya 1 nanti di harga 100 juga. Bisa aja nanti kalau setelah dia ada di bursa gitu ya. Jadi istilahnya IPO hunter sih oke banget nih guys ya. Kalau kesimpulannya saya akan ikut IPO ini. Ya mungkin full power. Tapi tergantung nih, dia IPO bareng apa lagi nanti. Semoga aja Karsurin dan Teguh ini nggak bareng. Semoga aja beda gitu ya. Karena kedua-duanya itu menarik. Tapi kalau saya sih lebih menarik Karsurin ya, TSRN ya. Cuman yang kedua ini baru Teguh. Semoga aja mereka nggak bareng biar kita bisa full power. Tapi kalau barengan ya kita terpaksa bagi-bagi gitu ya. Dan kurang maksimal biasanya kalau IPO barengan tuh biasanya nggak maksimal cuannya malah banyak yang turun gitu ya, nggak arah lock. Oke, mungkin itu cuma setidaknya untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.